Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ardia. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pak Zai. Alhamdulillah sehat. Oh, ya. Gimana Pak Zai? Alhamdulillah saya juga sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya. Amin. Dalam rangka melayani siswa, khususnya di SMA 78 Jakarta. Jadi pengabdian tanpa batas. Ya, kesabaran tidak terbatas. Dedikasi. Dedikasi ya yang pertama. Baik Pak Dian, hari ini saya ingin mendapatkan informasi terkait dengan bagian dari tugas saya ya, di calon guru penggerak angkatan ke-7, dan ini dialami oleh seluruh teman-teman saya di angkatan itu untuk melaksanakan coaching terhadap rekan sejawat. Nah, hari ini saya minta Pak Dian untuk bersedia menjadi coaching bagaimana pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya, bagaimana kesiapan Pak Dian di kelas, dan itu perlu kita tahu, perlu kami tahu ya untuk laporan saya di tugas calon guru penggerak angkatan 7. Oke Pak Dian, ini materi baru yang akan dimasuki. Iya, jadi nanti kebetulan di hari ini kita untuk di tingkat kelas 10. Kelas 10 itu nanti kita akan membahas mengenai materi baru. Oke, baik. Di materi baru ini kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Oke, boleh saya jelaskan sedikit materinya ya Pak? Boleh. Jadi nanti biar terintegrasi dengan tujuan pembelajaran. Jadi kebetulan untuk di materi baru kelas 10 ini kita akan membahas mengenai materi Hindu-Buddha. Materi Hindu-Buddha walaupun kita kemarin sudah sempat membahas awalnya tentang teori yang melandasi masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara gitu Pak, yang akan nanti juga rencananya kita juga akan membahas bagaimana kondisi sosial masyarakat pada masa Hindu-Buddha dengan adanya berbagai macam kerajaan Hindu-Buddha. Oke. Nah, masuk dari goals yang akan kita capai, karena kan kita pasti setiap melakukan suatu pembelajaran kan akan ada capaian yang akan kita tuju. Betul. Jadi yang pertama tentunya tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengetahui mengenai bagaimana proses masuknya ajaran atau kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Karena kan kalau kita melihat berbagai macam jalur itu kan ada terbagi dari berbagai macam jalur masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Itu seperti ada perkawinan, kemudian pendidikan, juga dengan perdagangan. Kemudian yang kedua, peserta didik tentunya dapat nantinya menganalisis bagaimana kondisi sosial masyarakat Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Karena sebelumnya kita juga sudah membahas tentang masa praaksara Pak. Jadi masa megalitikum, masa neolitikum, terus meso dan neo gitu kan, dimana akan ada dua corak perbedaan kondisi sosial masyarakatnya antara masa praaksara dengan masa Hindu-Buddha. Nah, saya harapkan nanti tujuan pembelajarannya tentunya peserta didik dapat membandingkan dua corak kehidupan di awal masa sejarah. Baik. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai itu apa kira-kira? Yang pasti karena ini terlepas kita kan ada terbagi dari dua Pak. Jadi dari sisi siswanya juga, dari sisi gurunya juga. Kalau dari sisi siswanya sih ya saya harap yang pertama tentunya mengenai intelektual. Pengetahuan siswa bagaimana terhadap penyerapan materi-materi yang diberikan nantinya gitu. Kemudian yang kedua, saya
dari sisi saya pribadi tentang bagaimana sama ya mungkin yang dihadapi oleh guru-guru yang lain adalah tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Ya, karena pengelolaan kelas yang kondusif, yang efektif, kemudian yang efisien, tapi tercapai nih tujuan pembelajarannya itu kan suatu hal yang mungkin sebagai seorang guru yang sangat kita harapkan. Ya, suasana kelas harus kondusif. Iya, suasana kelas harus kondusif. Jadi makanya area dari pencapaian yang akan saya capai khususnya dari pengelolaan kelas. Oke, baik. Nah, dari ya harus ada pengelolaan kelas, kemudian tadi tujuan pembelajaran untuk diutarakan. Kira-kira strateginya yang yang perlu dipersiapkan sehingga dalam kegiatan tadi itu bisa optimal. Tentunya strateginya kita ya pasti membuat sebuah langkah-langkah yang kita tuangkan dalam modul belajar. Kemudian tentunya penentuan metode mengajar, pendekatan atau model dari pembelajaran itu dengan kita melihat dari karakteristik siswanya. Betul. Dan untuk di materi ini memang nanti saya akan menggunakan pendekatan saintifik dengan model inquiry. Iya, inquiry. Nah, kenapa model inquiry? Tentunya ada beberapa nantinya manfaat sifat dari kita melakukan pembelajaran inquiry. Seperti yang pertama, kita mampu mengembangkan keterampilan, kemudian kita meningkatkan kolaborasi antar peserta didik gitu kan, karena kan bagaimanapun peserta didik ini kan adalah makhluk sosial gitu kan, sehingga nggak hanya dari sisi dianya aja gitu, apalagi kan dengan kita menerapkan pembelajaran 4C gitu kan Pak. Nah, salah satunya kan adalah kolaborasi. Nah, yang ketiga, saya ingin mengharapkan dengan adanya inquiry ini peserta didik dapat memecahkan atau menjawab permasalahan dalam materi tersebut. Manfaat dari inquiry. Kemudian yang terakhir ya tentunya meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran. Jadi keaktifan mereka sangat kita harapkan. Ya, jadi memang kita menempatkan atau memposisikan siswa itu sebagai student center. Oke. Baik Pak Dian, terima kasih sudah memberikan informasi terkait dengan persiapan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan di kelas. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu niat baik kita adalah mengembangkan siswa sehingga nanti siswa-siswa itu mendapatkan pengetahuan, wawasan baru, dan tentu mau jadi ya orang-orang yang diharapkan ke depan itu ya orang-orang yang sukses. Ya, penerus bangsa ini. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Zaya. Ketemu di kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya alangkah baiknya silakan dipimpin berdoa oleh ketua kelas kita, ya, supaya nanti pembelajaran kita mendapatkan ya keberkahan dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Silakan jika dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardani, Bapak Parezi, mana dapat Pak? Palkahi ada nih? Palkahi mana? Oke, ketemu kembali ya. Kita hari ini di dalam mata pelajaran sejarah, di mana hari ini kita nanti akan belajar mengenai
kondisi sosial masyarakat pada masa Hindu-Buddha, di mana kita nanti akan belajar melihat bagaimana kondisi sosial masyarakatnya di berbagai kerajaan yang termasuk Hindu dan Buddha, ya. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, ya, ada apa aja sih kerajaan Hindu Buddha? Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sama Kediri, ya. Kita akan membahas nanti 4 kerajaan, ya. Kenapa 4 kerajaan? Karena nanti Pak Ardian melihat 4-4-nya memiliki. Oke, dikatakan bahwa kerajaan ini adalah menguasai huruf Pallawa, ya. Menguasai huruf Pahlawa. Teorinya kita baca kebanyakan di huruf Pak. Apa ini? Banyaknya dukungan dari para menteri. Para peneliti. Ya, jam-jam berapa ya ini nggak konsen. Adanya mendapatkan hubungannya. Oke, mendapatkan hubungan dari peneliti. Iya. Mendapatkan hubungan dari peneliti. Oke, adalah ya. Oke. Ini juga nanti adanya suatu ini ya, apa namanya, proses interaksi ya dengan masyarakat yang sangat intensif, karena si apa namanya Waisya ini kan dia intensif ya, berdagang, yang kemudian dia bermukimnya lama. Ya, kenapa bermukimnya lama? Ya karena pada saat itu dia berlayar, kemudian menggunakan kapal yang tradisional, hanya menggunakan tenaga perahu layar ya, di mana perahu layar itu menggunakan angin, dan anginnya itu kan ada siklusnya, ya. Oke, yang terakhir harus balik. Ini minusnya apa? Sama ya. Minusnya dia dikatakan tidak menguasai juga bahasa Sanskerta. Harus balik. Kenapa sih harus balik? Karena lebih mendapat banyak kepercayaan dari masyarakat kita. Iya, karena adanya suatu trust. Suatu kepercayaan. Karena kan walaupun ada minusnya dikatakan pasif, kan kita nggak tahu juga jumlah pasifnya itu berapa, nggak dikatakan secara jelas, ya. Kemudian ya adanya trust, karena kan pasti ketika dia menyebarkan sesama dengan suku yang sama, ya bangsa yang sama, itu kan akan lebih nyaman, ya. Dibandingkan dengan bangsa dari ya. Nah, inilah materi awal yang sudah kita bahas kemarin, ya, di dalam pembahasan Hindu dan Buddha, ya. Nah, nantinya kita akan membahas mengenai bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya, ya, sosial masyarakatnya di dalam Hindu dan Buddha, ya. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, walaupun jam-jam ngantuk nih, ya, jam-jam ngantuk, tapi mudah-mudahan di hari puasa berapa sekarang? 12? Iya, 15. Wah, enggak ngitung ini bagus ya. Puasa hari ke 15. Oke. Masih pada kuat ya? Puasa hari ke-15 kita udah setengah perjalanan, ya, menuju kemenangan. Ya, mudah-mudahan 15 hari ke depan kita dilancarkan, sehingga nanti kita bisa Hindu Buddha dengan aksara apa yang paling menonjol, apa yang paling menonjol ya, terlihat lah. Pas zaman Hindu Buddha udah ada tulisan. Tulisan. Iya. Kalau pas zaman Hindu Buddha masyarakatnya udah menangkap
Udah menetap. Oke, good. Apalagi? Udah punya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Oke, terus kalau dari sisi praaksara, kepercayaannya berbeda nggak? Berbeda. Ya, kalau praaksara apa aja kepercayaannya? Animisme dan dinamisme. Ya. Nah, itu kan tadi salah satu perbedaan antara praaksara dan hindu. Ya, nanti kita akan melihat nih dari masing-masing kelompok hal-hal lain, ya aspek-aspek lain yang menjadi perbedaan dalam masa Hindu dan Buddha. Walaupun tadi ada yang disebutkan masyarakatnya sudah tidak nomaden, ya adanya sistem pemerintahan, ya kemudian bagaimana sih ekonominya, sosialnya ya. Gitu. Kalau misalkan di prasara kan kita mengenal sudah adanya mengenai apa pembagian tugas ya, tugas tupoksi. Jadi yang laki-laki itu dia lebih kepada pencarian makanannya, ya, sedangkan yang perempuan memang menetap di dua-duanya. Ya. Nah nanti kan semakin kesini kan kurun waktunya akan semakin dekat ya. Tentunya nanti akan terus karena sejarah ini kan berlanjut dan tentunya continue ya. Jadi nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaan karakteristik antara masa ke masa. Ya. Nah jadi silakan Pak Ardin bebaskan kalian kurang lebih 10 menit untuk membentuk sebuah kelompok. Ya. Membentuk sebuah kelompok nanti akan Pak Ardin bagi materinya. Oke? Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Di kelompok nanti silakan diskusi 10 sampai 15 menit ya. Kalian mencari informasi berbagai aspek dalam sosial masyarakat di kerajaan masing-masing. Ya, jadi misalkan kerajaan Kutai bagaimana ya kondisi sosial masyarakatnya, kemudian kelompok 2 Sriwijaya, kelompok 3 Kediri, dan kelompok 4 adalah Majapahit. Ya, jadi saya harapkan masing-masing anggota kelompok bisa berkontribusi. Untuk teknis diskusinya, silakan kelompok yang sebagai penonton atau audiens ya itu nanti mempersiapkan satu pertanyaan ya terhadap kelompok materi. Ya, jadi silakan kalian simak baik-baik hasil pemaparan yang akan disampaikan oleh kelompok 1 yang membahas mengenai kerajaan Kutai. Ya. Jadi silakan untuk kelompok 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kerajaan Kutai. Penguasa kerajaan Kutai yang pertama adalah Maharaja Kadinda bergelar Adimata Dewawarman sebagai sang pendiri penguasa kerajaan Kutai. Lalu selanjutnya ada Maharaja Aswawarman sebagai anak dari Raja Kadinda. Lalu yang terakhir ada Maharaja Mawarman sebagai raja pada masa Wijaya. Mengenai istilah kerajaan Kutai. Baik,
Yaitu yang pertama ada Aji Batara Agung Dewa Sakti, lalu yang kedua ada Aji Batara Agung Paduka, yang ketiga ada Maharaja Sultan, yang keempat kemudian ada Raja Mandarsyah, yang kelima kemudian ada Pangeran Tumenggung Bayabaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali. Yang keenam ada Raja Mahkota, yang ketujuh ada Aji Dilanggar, yang kedelapan ada Pangeran Sinumpanji Mandapa Ing Taripura, dan seterusnya sampai 22. Sini saya menjelaskan masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Malawarman, seperti yang tertulis pada Pedang Kutai. Yang kelima ada Kura-Kura Emas, yang keenam ada Prasasti Kutai, dan ketujuh ada Prasasti Upah. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke. Jadi perwakilan aja sebagai pertanyaan perwakilan kelompok. Saya Devina, perwakilan dari kelompok Majapahit, akan bertanya mengenai kondisi sosial yang terjadi saat kerajaan kita ini berdiri atau berlangsung. Itu kondisi sosialnya seperti apa? Kalau Fabian Prasetyo dari absen 16, saya ingin bertanya mengenai silsilah Kerajaan Kutai. Di sini kan ada sebanyak 22 silsilah ya. Saya pengen tanya dong, jadi di silsilah ini siapakah sih seseorang atau tokoh yang istilahnya paling berjasa di Kerajaan Kutai ini dan mengapa gitu? Apa yang dilakukan gitu? Mungkin itu saja dari saya. Di sini kondisi sosial pada zaman Kerajaan Kutai ada dua periode. Yang periode 1 pada abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi. Pada periode ini Kerajaan Kutai dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pedagang dan brahmana dari India. Hal ini terlihat dari peninggalan arkeologi seperti prasasti dan arca yang melambangkan dewa-dewi Hindu dan Buddha. Kondisi spesial masyarakat pada masa ini didominasi oleh golongan bangsawan yang memiliki kekuasaan sangat besar dalam pemerintahan. Dan yang periode kedua, periode Islam abad ke-15 hingga abad ke-19 Masehi. Pada periode ini, Kerajaan Kutai mulai dipengaruhi oleh agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para ulama dari Sumatera dan Jawa. Namun, pengaruh agama Islam pada masyarakat Kutai tidak terlalu besar. Masyarakat masih tetap mempraktikkan kepercayaan animisme dan kepercayaan lain yang bersifat lokal. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini bisa kembali ke slide dulunya. Jadi yang paling utama berjasa ya mereka ketiga ini, terutama Maharaja Mulawarman sesuai yang telah tertulis di Yupa, yang kemudian akan ditambah juga penjelasannya oleh Fania. Jadi Raja Mulawarman Naradewa itu pendekatannya dari Benit dibuktikan dengan pemberian 20.000 ekor sapi kepada Brahmana yang mentakdirkan Mulawarman sebagai raja. Dan juga izin menambahkan lagi untuk yang slide silsilah tadi, yaitu adalah keturunan-keturunan dari para orang-orang tadi. Orang tadi maksudnya Asmawar. Kemudian terakhir, menurut kelompok 1, kerajaan kita ini coraknya maritim apa agraris? Bapak satu kata aja, maritim apa? Selamat pagi Pak Dian. Pagi Pak Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Pak Zai? Oke, alhamdulillah sehat juga. Berarti kita sama-sama sehat ya. Iya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat yang kita dapatkan. Salah satunya kesehatan yang prima dan mudah-mudahan rezekinya barokah dan lancar. Amin. Ya. Dalam rangka paling tidak dengan rezeki itu mensupport apa yang kita lakukan, khususnya melayani masyarakat di dunia pendidikan, utamanya para siswa. Baik Pak Dian, selanjutnya saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar sekitar observasi yang sudah saya lakukan, dan ini setelah saya akan menanyakan kembali apa yang sudah Bapak lakukan di kelas. Yang pertama yang ingin saya dapatkan konfirmasi yaitu pada saat dilaksanakan pembelajaran
apa kira-kira hambatan-hambatan ya yang Bapak dapatkan atau yang dapat ditemui pada saat pembelajaran berlangsung? Silakan. Oke. Terima kasih Pak Zai atas kesempatannya. Jadi memang untuk yang terkait dengan observasi kemarin yang sudah dilakukan itu, hambatannya yang saya alami sendiri sebagai guru adalah mengenai pengkondisian dari peserta didik. Oke. Karena kan pengkondisian peserta didik pada saat itu adalah suatu hal yang sangat penting gitu ya. Dimana kondisinya adalah pada saat itu kita di siang hari setelah habis zuhur, setelah habis istirahat, pelajaran sejarah lagi ya. Pelajaran sejarah lagi. Kemudian habis itu bagaimana untuk mengembalikan konsentrasi siswa gitu kan setelah mereka habis istirahat gitu, mungkin habis habis makan, habis minum gitu kan. Jadi pengkondisian yang pada saat itu adalah menjadi hal utama dalam mengatasi hambatan dalam pembelajaran sejarah. Baik. Yang berikutnya pertanyaan saya untuk mendapatkan konfirmasi, ketika pembelajaran berlangsung kan sampai dari awal sampai selesai ya. Nah, pasti ada rasa puas tidak puas. Ya. Apakah pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah merasa puaskah dengan yang sudah Bapak lakukan? Kalau untuk bicara puas sih belum semuanya puas, karena sebetulnya yang pertama adalah terkait dengan waktu pembelajaran. Jadi memang pada saat tadi bicara hambatan kan berarti kita terkait dengan pertanyaan kedua ini kan. Jadi terkait dengan hambatan itu tadi yang memerlukan beberapa waktu gitu untuk mengembalikan konsentrasi dari siswa di kelas tersebut gitu kan. Itu cukup memakan waktu ya paling tidak 10-15 menit pengkondisian gitu. Jadi artinya itu kan sudah artinya sudah cukup banyak gitu kan waktu untuk yang difokuskan untuk pengkondisian peserta didik gitu. Karena memang karakteristik peserta didik di kelas tersebut ya memang agak sedikit lama gitu ya, lambat gitu kan. Karena waktunya udah siang. Karena waktu udah siang gitu. Nah jadi bicara puas belum, karena memang ada beberapa materi dan itu berdampak pada akhirnya di hari itu materi belum semuanya atau belum bisa tersampaikan. Berarti ada pertemuan dilanjutkan pertemuan. Iya, makanya nanti di pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan atau disambung materi yang sedang berjalan. Oke. Nah, tentu dalam pembelajaran itu kan ada hal-hal yang berkesan lah. Mungkin hal-hal yang positif yang pernah Bapak lakukan atau yang sedang Bapak lakukan itu kira-kira apa itu bisa disampaikan? Jadi hal positif saya selalu mengajak siswa untuk semangat dalam belajar gitu kan. Karena buat saya itu rasa semangat dan motivasi yang timbul dari dalam